Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain racik dari ROM Corvus ini yang terbaru 6.0 ya, dari Corvusnya. Dan ini yang versi yang yang ada gapsnya guys. Dan ini masih kernel bawaan, masih semua bawaannya, belum ada saya ganti satu-satu, masih bawaan semua. Dan saya rencana pengen ganti ke custom kernelnya dan pakai modul dari NFS injector ya. Dan di sini NFS injectornya ada banyak versi, sudah ada update sampai ke versi 4 yang beta 1 sih, tapi cuma saya kayaknya pakai yang versi 3 yang stabil ya, cari yang aman aja dulu daripada pakai yang beta. Dan saya juga akan ganti custom kernel dari Agni yang terbaru ya. Agni yang terbaru sekarang tuh 8.7 stabil, dan itu saya lihat cuma satu file ya, karena biasanya ada 4, ada yang Pi, ada yang Key, tapi ini satu file doang. Mungkin sudah sama kayak kernel dari Panda, nggak tahu ya, cuma nanti kita cobain untuk dari Agni yang terbarunya. Dan di sini saya masih pakai Corvus ya. Corvus ini masih enak banget, masih standar sih bawaannya, belum ada apa-apa saya ganti. Dan saya juga sudah install Magis doang, tapi belum install yang lainnya. Dan mungkin nanti kita akan cobain dari tes Antutunya juga sekalian guys. Dan kita lihat juga untuk dari CPU Z nya seperti ini ya, clock speednya 1,8 dan GPU nya 512, dan kelihatannya sih standar dari kernel Mystic bawaannya. Ini Mystic yang terbaru, cuma kalau saya lihat dari clock speednya sih masih kurang maksimal sih buat ngegame, apalagi yang suka ngegame kayaknya lebih kurang gimana ya, kalau saya pribadi agak kurang nyaman di kernel bawaannya. Dan saya pengen ganti ke Agni dan pakai modul ya guys, seperti yang saya bilang tadi. Cuma di sini kalian nggak perlu kayak ngikutin tuh, nggak perlu, kalian cuma nonton buat jadi referensi kalian juga nggak masalah ya, terserah, karena tiap orang kan beda-beda suka ganti kernel yang mana terserah kalian, cuma jadi referensi doang sih di sini sebenarnya. Dan kalau kalian nggak ngikutin nggak masalah sih buat saya, yang penting jadi referensi aja. Kalau kita coba di sini berhasil, ada ngebug atau enggak dan lain-lainnya, kalian bisa lihat nanti. Dan di ROM Corvus ini sudah lumayan fast chargingnya, walaupun nggak ngebut banget, tapi bisa diakalin pakai kernel dari Agni ataupun dari NFS injector itu sudah bisa fast charging sebenarnya guys. Jadi nggak usah khawatir lagi buat fast charging, dan LED notifikasinya harusnya lebih aman di kernel yang kalau kita ganti ya. Dan kita lihat dari tes Antutu di kernel bawaan dari Mystic ini juga. Oke guys, ini dia hasil tes dari Antutu dari kernel Mystic ya, tapi kayak gini lah. Dan ini masih wajar-wajar aja, sama kayak kernel Ancin dan kernel yang lain yang tanpa OC ya. Jadi kalau nggak OC ya wajar segini. Biasa kalau yang nggak pakai OC, apalagi Agni, biasa sampai 150-an kalau Agni ya. Dan kita cobain juga di kernel Agni sekarang guys. Nanti habis ini kita tes ngegame dulu bentar ya. Oke guys, di sini kita sudah login untuk dari ROM bawaan dan di kernel bawaannya, dan kita belum install apapun. Dan dari grafis sebenarnya sudah oke sebenarnya ini ya. Audio juga high. Dari grafis saya kita bisa lihat kalau ini sudah lumayan. Sebenarnya kalau nggak diganti kernel atau pakai modul sebenarnya sudah bisa sih ya, lumayan enak. Cuma kalau kalian pengen kayak HP kalian dari Wired ini jadi lebih maksimal lagi buat ngegame dan performanya, jadi mending diganti custom kernel seperti di video ini ya. Dan kita tes bentar aja guys. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Untuk di game ini masih enak sih sebenarnya, walaupun nggak bisa maksimal, tapi ini masih lumayan smooth dan masih enak sih. Kalau mau ganti lagi lebih enak lagi, cuma kalian bisa lihat di sini jadi referensi doang ya. Nanti kalau kalian bisa mau coba, kalian bisa ikutin. Oke guys, jadi di sini kita pakai TWRP dari Pit Black Recovery Project ya, dan ini versi 291 official. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain, sebenarnya saya lebih recommended di yang saya pakai ini ya, biar nggak gagal, biar nggak error, biar berhasil seperti saya guys. Dan kalau kalian pakai yang lain ya sudah terserah, yang penting yang terbaru aja ya. Dan kita cari filenya dulu guys.
Oke guys, ini dia file dari kernel Acne Stable yang versi 8.7 ya, dan ini cuma satu versi dan kita nggak tahu ini sama kayak Panda atau enggak ya, karena ini satu versi. Biasanya kalau Acne kan ada yang P new cam, P old cam, Q new cam, dan yang old cam dari Kia. Cuma di sini cuma ada satu file doang yang disediakan buat di-download dari kernel Acne ini, dan kita cobain ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Mudahan nggak error, nggak kenapa-napa. Dan beneran guys, ini tampilan baru dari kernel Acne ya. Dan ini sudah sama kayak kernel Panda sekarang dipakai, tinggal next. Oke, ini memori base-nya lebih enak kayaknya, save fast charging, nah ada fast charging juga, mengoptimalkan buat ngegame, high performa, dan mengurangi temperaturnya guys. Jadi kayak gitu ya. Dan oke, let's go, kita klik dan kita klik next. Dan di sini kita ada base dari key dan P ya, jadi kayak gitu, ada base nya, dan kita pakai di Corvus ini kan base key, jadi kalian klik key yang ini ya. Kalau ini Pi ini Android 9 dan ini Android 10 ya. Jadi next, jangan sampai salah ya. Default Acne atau no select, ada sound mode nya juga ternyata guys. Jadi ada yang, jadi di sini kayak ada settingan untuk soundnya ya. Ini yes, extra Dolby, unlike older sound. Oh, jadi kayak menyukai seperti Dolby atau enggak Viper ya. Kita next saja ya, pakai yang default aja. Dan ini langsung otomatis menginstal ya. Ini dia detect otomatis, detect all cam ternyata di Corvus ini pakai otomatis ternyata ya. Dari key dan P itu dia nggak ada pilihan new cam atau old cam, jadi dia otomatis ngedetect ya. Jadi lebih mantep lagi sih, mantep ini. Magisnya detect juga semua, mantep nih guys, serius mantep. Ini device wired ya. Dan kita next, langsung reboot sistemnya. Oh, kita reboot manual ini guys, kita reboot manual dan kita tungguin aja. Oke guys, dan ini sudah masuk di home screen-nya, dan kita lihat dari setelan juga guys pastinya ya. Dan kita lihat tentang ponsel ini lebih smooth lagi, seriusan. Layar lebih licin lagi nih guys, jadi lebih enak lagi buat ngegame sih. Dan kalau nggak ngegame kayaknya enak sih juga ini ya. Dan di sini pakai kernel dari Acne dan ini old cam ya. Padahal sebelumnya kita nggak pernah pilih old cam atau new cam-nya, cuma di otomatis. Ini mantep, ini mantap sih. Ini salah satu pembedanya dari versi sebelumnya yang 8.6 nya. Jadi kayaknya Acne ini bisa bersaing lah dengan kernel Panda. Jadi ya, Panda enak, ini kayaknya enak juga nih guys. Dan kita cobain aja nanti ya. Dan ini dari Acne ya. Dan kita coba lihat dari settingan-settingan yang lainnya, kayaknya ini masih berfungsi dengan normal ya. Semuanya bisa aktif, hotspot juga bisa aktif. Jadi kayak gitu ya, masih normal semuanya guys. Jadi nggak usah khawatir untuk settingan-settingannya, masih aman-aman aja. Dan kita lihat di kamera juga berfungsi dengan normal, auto deteksinya berfungsi dengan normal. Dan dari CPU Z nya juga ini ya, clock speednya 221, jadi lebih enak lagi. GPU nya sama sih, cuma kita dilihat dari perbedaannya dari performa dan mengurangi temperatur. Ada sound mode nya juga sih katanya ya. Dan kita tes Antutu juga, dan kita akan coba ganti mode, pakai modul ya. Oke guys, ini dia tes dari Antutu untuk di kernel Acne di Corvus ya. Jadi performanya naik banget, cuma kalau ada yang lebih juga kan beda-beda HP guys. Jadi saya pakai di varian RAM 3GB ini ya. Dan ini menurut saya sudah cukup bagus ya, karena sudah 150-an, biasanya 140-an guys. Dan kalau terlalu besar juga kayaknya kurang baik ya, kalau dipaksakan buat besar sekali performanya, karena ya nggak baik sih sesuatu yang dipaksain itu ya. Cuma ini sudah lumayan lah, udah recommended banget. Kalau segini sudah mentok-mentok lah, bagus. Dan kita coba pasang modul ya, nggak tahu bagus atau enggak, cuma kita tes aja dulu. Oke guys, di sini kita pakai modul Magis ya, dan ini versi terbaru 20.4. Kita cobain di ROM Corvus, dan kita coba lihat di sini kita belum pasang aplikasi super user yang membutuhkan akses root. Dan di modul juga kita akan install ya.
Oke, dan kayak gini di sini saya punya thermal engine ini NFS injector buat wire ya. Dan kalau kalian mau pakai di device yang lain juga ada filenya tapi berbeda ya. Kalian bisa cek di deskripsi nanti untuk link dari NFS injector. Dan misalnya kalian lagi di ROM lain dan pakai kernel lain tapi mau coba NFS injector ini tetap bisa guys. Jadi kalian bisa coba di ROM mana aja, di MIUI atau di AOSP. Jadi di semua ROM bebas kalian bisa ya, karena ini support untuk di MIUI atau enggak di AOSP untuk di NFS injector ini, dan bisa di semua device. Ada yang khusus di wired, ada yang khusus di device lain, itu bisa support di device lain bisa ya. Dan kita coba yang versi 3 dari sini. Oke, dan dia sudah kelar ya, down. Dan ini mantap thermal engine-nya, dan kita bisa langsung reboot sistem guys. Oke guys, jadi setelah kita restart dan kita masuk di home screen. Oke, setelah kita restart dan masuk di home screen, kita cobain tes lihat dari modulnya ya. Dan di sini sudah terpasang thermal engine config untuk wired phone ya. Jadi ini khusus untuk wired, dan ini file yang NFS injector ini juga bisa ada untuk di semua device ya, tapi yang saya pakai khusus untuk di wired sebenarnya. Dan ini fungsinya bisa untuk performa ngegame lebih maksimal tanpa harus mengurangi kinerja baterai ya. Jadi baterai nggak boros walaupun ngegame, dan bisa fast charging juga nih untuk fungsi dari thermal engine NFS injector ini ya. Dan kalau kalian pakai di ROM lain atau di ROM yang lain, MIUI atau apa, jadi juga bisa ya. Di kernel yang lain juga bisa, nggak masih harus di kernel Agni atau kernel Agni kalian pakai juga nggak masalah. Jadi bebas yang mana aja tetap bisa ya. Cuma saya ngetes di sini performanya gimana sih, harusnya lebih mantap lagi guys, apalagi buat ngegame ya. Dan kita cobain bentar buat ngegame juga. Oke guys, jadi setelah saya cobain beberapa lama ya, jadi ini enak banget buat multitaskingnya, buat gerak-gerak, buat sosial media, buat gestur, buat yang lain-lain untuk penggunaan sehari-hari. Ini enak banget guys, seriusan enak banget. Dan buat game juga mantap ya guys. Dan kita tes bentar ngegame dan kita lihat suhunya berapa ya nanti. Oke guys, jadi kita sudah cobain dari tadi bentar ya buat ngegame, dan kita cobain sekarang sambil nge-record untuk di game PUBG Mobile ini ya. Dan kita lihat dari bawaannya aja dulu, dari grafis, dan sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan kalau dari grafis dan frame rate-nya. Mentok-mentok di sini doang. Cuma perubahannya di sensasi kalian mainnya. Coba kalian bandingin setelah ganti kernel atau setelah pasang modul ini sama sebelumnya, pasti beda sensasinya, lebih mantep lagi. Di sini layarnya lebih licin lagi untuk geser-geser ya. Apalagi buat penggunaan kayak saya pakai 2 jari itu sulit banget, dan kalau layarnya licin kayak gini jadi lebih enak ya sebenarnya buat ngegame. Dan kita cobain bentar guys. Oke guys, jadi kayak gini ya buat di penggunaan ini. Dan kita coba aja ngomong, halo, halo, woi, halo. Oke guys, jadi kayak gitu ya, buat ngegamenya lebih maksimal lagi, lebih enak sih ngegame di yang sekarang ini sebenarnya. Dan kalian wajib cobain 2 performa kombinasi dari modul dan kernel ini. Ini enak banget, beda dari kernel Agni yang sebelumnya. Ini recommended banget ya. Jadi saya bakalan kayaknya lebih suka Agni atau Panda, saya juga bingung ya. Jadi ini beneran enak, dan suhunya nggak panas. Dari tadi saya sudah cobain main sendiri, dan saya hampir 10 menitan, dan kita lihat suhunya berapa ya. Oke guys, ini dia suhu dari baterainya 41 derajat, dan menurut saya ini enak banget seriusan guys. Ini beda banget dari Agni yang sebelumnya, ini beneran stabil, dan ini wajib kalian cobain. Jadi kalian yang dari Panda mau cobain ini gak kalah bagus, ini bagus juga sebenarnya. Dan ini salah satu recommended yang paling saya sering cobain, dan bakalan di video-video selanjutnya, karena Agni ini paling sering saya cobain juga sekarang ya. Oke, jadi kayak gitu doang review singkat dari
kernel Agni dan NFS injector ya. Jadi kalau kalian mau cobain salah satu atau dua-duanya terserah, itu tergantung kalian, itu pilihan kalian guys, nggak ada paksaan di sini. Dan kalau kalian mau cobain, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.